Shalom FJF Kudus, senang rasanya saya Jessica Pantau bisa bertemu saudara semua dalam online service pada tanggal 28 Juni 2020 ini. Kami menyambut bagi saudara semua yang baru pertama kali hadir dalam online service, selamat bergabung, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, efektif tanggal 23 Juni 2020, aktivitas kantor IFJF Kudus sudah beroperasi seperti biasa, dan tentunya dengan protokol kesehatan. Namun, untuk kegiatan ibadah dan doa malam masih libur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kedua, bagi jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan persembahan, jemaat bisa mentransfer melalui rekening bank yang tampil di layar Anda. Terima kasih buat segala bentuk persembahan yang telah saudara berikan. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, gereja kita juga terlibat aktif membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 melalui IFJF Peduli. Untuk informasi yang lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor Ibu Mei di kontak person yang tampil di layar Anda. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti live worship setiap hari jam 9 malam di akun Instagram Daniel Kapanto 75. Jemaat juga bisa menghubungi hotline service di nomor yang tampil di layar Anda jika Anda butuh didoakan dan dilayani. Demikian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kami berharap saudara semua tetap mengikuti online service ini sampai selesai. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua saudara jemaat FJF Kudus. Saya percaya walaupun kita belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama di gereja, namun saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sukacita dan damai Tuhan ada di hidup kita. Biarlah semua kita percaya, apapun situasi saat ini, jadi penyertanya sempurna buat kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Percayalah, kita dapat melalui situasi ini karena janjinya ya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus
Judul khotbah hari ini adalah bukan PHP. Anda tahu kan PHP, pemberi harapan palsu ya. Judulnya hari ini bukan PHP. Kita akan berbicara tentang pengharapan. Tentu Anda pernah mendengar satu ayat yang berbicara atau berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan, three things will last forever. Tiga hal yang akan ada selama-lamanya kekal. Faith, hope, and love. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan pengharapan menjadi penting karena pengharapan ini adalah salah satu dari tiga hal yang Alkitab mengatakan akan ada untuk seterusnya, akan ada kekal. Ya, pengharapan.
Nah, pengharapan ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, karena Tuhan ini memperlengkapi kita dengan pengharapan supaya kita ini bisa melewati kehidupan kita di muka bumi ini dengan baik. Kalau Anda mau tahu betapa pentingnya pengharapan, lihat hidup seseorang ketika mereka sampai di suatu titik pada suatu situasi tanpa harapan. Coba Anda membayangkan apa yang terjadi seandainya Anda atau saya, kita sedang berjalan terjebak dalam suatu gua yang dalam dan gelap. Kita nggak bisa melihat apa-apa karena gelap sekali, ya. Lalu kita terus berjalan karena kita berharap pasti gua ini akan ada ujungnya dan satu kali kita akan bisa melihat cahaya dan itu adalah pintu keluar dari gua, ya. Anda bisa membayangkan kita terus berjalan di dalam gua yang gelap itu dengan harapan sebentar lagi akan menemukan cahaya. Tapi semakin lama kita makin berjalan dan cahaya itu nggak ketemu-ketemu, makin kita merasa bimbang. Ya, dan ketika kita berjalan lagi sampai menjadi lelah, satu titik akan mengalami apa yang namanya putus asa, kemudian kita mungkin menyerah saja, ya. Nah, atau juga ketika orang menghadapi masalah dalam pekerjaannya, berharap akan ada satu jalan keluar, minggu depan akan ada jalan keluar, bulan depan tentu akan ada jalan keluar, ya ditunggu 1 tahun. Sesuatu yang rasanya ya ini akan menjadi jalan solusi dari masalah saya. Tapi ketika dijalani rasanya masalah ini enggak selesai-selesai, lama-lama orang menjadi lelah, ya. Dan ini situasi bisa terjadi ketika orang menghadapi sakit penyakit, bisa terjadi dalam rumah tangga, ketika istri mengharapkan suaminya berubah, lalu kelihatannya berubah sebentar, tapi tidak lama kemudian ya penyakitnya kambuh lagi. Dan lama-lama merasa capek deh. Dan kemudian orang tiba di suatu titik yang namanya putus harapan, ya. Dan kenapa putus harapan ini berbahaya? Karena ketika orang sudah sampai ke suatu titik yang namanya putus harapan, seringkali kemudian orang mengambil jalan yang pintas, ya, jalan mudah, mengambil jalan yang singkat, ya. Maka nggak heran ada banyak orang yang melakukan bunuh diri, oleh karena mereka berpikir sudah tidak ada harapan, putus harapan, lalu mereka mau mengakhiri situasi yang sedang mereka hadapi dengan cepat dengan melakukan tindakan bunuh diri. Atau kalau dalam rumah tangga, istri yang sudah merasa tidak ada lagi harapan, ya, percuma ini diteruskan, kemudian mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, banyak orang termasuk orang-orang Kristen, ya, salah mengerti tentang pengharapan dan kemudian menaruh pengharapan pada hal-hal yang salah. Yang sebenarnya tidak bisa menjadi dasar untuk kita meletakkan harapan kita. Salah satu sifat dari pengharapan adalah harus dapat diandalkan dalam semua situasi. Ya, saya ulangi, salah satu sifat yang kita ini bisa menaruh pengharapan pada sesuatu adalah bahwa sesuatu itu harus dapat diandalkan dalam segala situasi. Nah, maka kita sering mendengar ya istilah PHP, ya, pemberi harapan palsu. Harapannya palsu, kita pikir ini suatu pengharapan, ternyata pada waktu kita mau mengandalkan harapan itu, harapannya tidak bisa diandalkan, ya. Kita mendengar istilah harapan yang mengecewakan, harapan kosong, wishful thinking, dan lain sebagainya, ya. Banyak orang menaruh pengharapannya pada orang, pada uang, pada kekayaan, pada jabatan, pada pekerjaannya, pada relasinya, atau pada pengetahuannya, saudara-saudara. Dan karena semua yang saya sebutkan tadi, sifatnya itu tidak kekal, ya, maka sebenarnya mereka tidak bisa menjadi tempat untuk kita menaruh harapan kita. Tidak bisa kita andalkan menjadi sesuatu yang kita bisa pegang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita, ya. Karena itu jangan hidup berpegang pada pengharapan yang palsu. Pengharapan kita harus kita letakkan pada sesuatu yang pasti, ya, pada dasar yang pasti. Anda mungkin orang yang optimistik, ya, Anda mengatakan, oh selalu, ya, saya punya pengharapan untuk masa depan. Percaya kepada masa depan. That's good, itu hal yang baik kalau Anda orang yang optimistik memandang masa depan dengan positif.
Tapi pertanyaan saya, apa dasarnya optimisme Anda tentang masa depan? Apakah itu hanya perasaan yang tadi saya katakan ya, optimisme, ada orang yang memang cenderung positif, punya perasaan yang optimis akan masa depan, atau hanya semoga ya, artinya ya saya berharap masa depan lebih baik ya. Atau pengharapan kita didasarkan pada sesuatu yang pasti dan dapat diandalkan. Nah, itu yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan this hope is like an anchor for us, ya, this hope. This hope ini berbicara tentang pengharapan yang spesifik. This hope, pengharapan yang ini. Ya, pengharapan yang mana? Yaitu pengharapan yang dilabuhkan, dikatakan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ini bukan hanya sekedar pengharapan, tapi suatu pengharapan yang spesifik, ya. Pengharapan yang mana? Dikatakan pengharapan yang dilabuhkan sampai di belakang tabir, ya. Tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang dari dunia, karena di dunia ini tidak ada yang kekal, ya. Apapun yang di dunia ini tidak ada yang kekal yang bisa kita andalkan menjadi tempat di mana kita meletakkan dasar pengharapan kita. Ya. Saudara, apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 ini berbicara tentang sesuatu yang kekal. Suatu tempat yang kekal, tempat di mana Yesus pergi, lalu dia dikatakan menyediakan tempat bagi kita, yang kita percaya juga akan menjadi tempat di mana kita akan pergi setelah kehidupan kita di muka bumi ini selesai, menjadi suatu destiny akhir dari Anda dan saya dalam kehidupan kita. Dan dikatakan pengharapan inilah, pengharapan yang ini saudara. Pengharapan inilah yang dapat menjadi jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Karena itu saudara harus tahu bahwa hidup tanpa pengharapan itu seperti kapal tanpa jangkar. Orang yang hidup di dunia tanpa pengharapan yang tadi kita bicarakan, itu seperti kapal yang tanpa jangkar. Kapal yang gampang terombang-ambingkan, apalagi kalau datang badai dan kapal itu nggak punya jangkar, kapal itu sangat gampang terombang-ambingkan. Maka nggak heran ada banyak orang yang dalam kehidupan mereka ya sangat mudah diombang-ambingkan oleh perasaannya, diombang-ambingkan oleh pendapat orang, diombang-ambingkan oleh berita-berita yang negatif, diombang-ambingkan oleh permasalahan dan tekanan yang tidak selesai dalam kehidupan mereka. Saudara, karena itu pengharapan ini dibutuhkan. Bukan agar kita bisa hidup tanpa badai. Tapi pengharapan ini dibutuhkan karena kita akan melewati banyak badai dalam kehidupan kita. Ya, kalau Anda sudah cukup lama hidup di dunia, kita menyadari bahwa sebagai manusia kita hidup di dunia hampir mustahil, hampir nggak mungkin kita akan hidup tanpa banyak masalah, banyak tekanan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ya, karena itu pengharapan ini sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita, itulah sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Saudara, dikatakan ini memberikan kepada kita harapan yang kokoh, harapan yang tak tergoncangkan. Harapan yang benar-benar bisa menjadi pengharapan yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudara? Dikatakan bahwa Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus daripada kematian.
Dan itulah yang Alkitab mengatakan, itulah yang bisa menjadi kita sesuatu yang kita pegang. Sesuatu yang tidak bisa diambil daripada kita. Sesuatu yang unshakable, sesuatu yang tidak bisa digoncangkan. Sesuatu yang akan menjadi milik kita secara permanen dan abadi yang tidak akan bisa diambil dari kehidupan kita. Ayat berikutnya, ayat keempat dari 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan, Allah telah menyediakan karunia hidup kekal untuk anak-anaknya, untuk Anda dan saya. Karunia hidup kekal. Karunia yang tidak ternilai harganya. Yang disimpan di surga untuk saudara dalam keadaan murni, tidak bernoda, dan tidak mungkin berubah dan tidak mungkin membusuk. Ingat saudara, salah satu sifat dari tempat atau sesuatu yang bisa menjadi pengharapan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang bisa kita andalkan. Sesuatu yang tidak akan berubah, yang unshakable. Dan dikatakan oleh firman ini, karunia hidup kekal ini sesuatu yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Tidak mungkin berubah, tidak bisa membusuk. Sesuatu yang permanen. Oleh karena itulah bisa menjadi tempat di mana kita menaruh pengharapan kita. Amin. Pengharapan akan hidup kekal ini harus menjadi jangkar semua pengharapan yang lain dalam kehidupan kita. Karena itulah pengharapan ini saudara. Pengharapan akan hidup yang kekal inilah yang bisa menjadi jangkar yang kuat untuk kita meletakkan semua pengharapan yang lain dalam kehidupan kita. Amin. Ayat kelima, 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan, di dalam kemahakuasaannya Allah akan menjaga saudara dengan selamat. Saudara perhatikan, sampai ke sorga untuk menerima karunia itu. Karena saudara percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya katakan amin dulu. Dikatakan keselamatan yang akan dinyatakannya pada akhir zaman akan menjadi milik saudara. Kalau Anda perhatikan, bahwa apa yang dijanjikan hidup yang kekal ini adalah sesuatu yang pasti. Yang tidak bisa lagi diambil dari kehidupan kita. Kalimatnya mengatakan bahwa keselamatan yang akan dinyatakannya pada akhir zaman itu akan menjadi milik saudara, milik Anda, milik saya. Ya, pasti tidak ada lagi keraguan-raguan. Dan karena ini adalah sesuatu yang pasti, inilah dasar yang baik untuk kita meletakkan pengharapan kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengharapan, kekuatan pengharapan ini adalah karena apa yang menjadi pengharapan kita ini sesuatu yang pasti menjadi milik kita. Ya, kekuatan pengharapan itu terletak apakah sesuatu yang kita letakkan ya menjadi dasar kita meletakkan pengharapan kita. Apakah ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang tak tergoncangkan, sesuatu yang unshakable, sesuatu yang tidak bisa berubah, sesuatu yang bisa kita andalkan dalam segala situasi atau tidak. Tadi dikatakan pengharapan kita akan hidup kekal itu sesuatu yang pasti, ya, yang pasti menjadi milik kita. Karena itu bisa menjadi dasar yang baik kita meletakkan pengharapan kita. Apapun cerita hidup Anda dan saya hari ini. Saya ulangi ya, kekuatan pengharapan yang ini adalah karena apa yang menjadi pengharapan ini adalah sesuatu yang pasti menjadi milik Anda dan saya. Yaitu keselamatan, hidup yang kekal itu pasti menjadi milik kita. Apapun cerita kehidupan kita hari ini. Ya, mungkin ada beberapa dari Anda sedang menghadapi banyak challenge, tantangan dalam kehidupan kita atau hari-hari ini menjadi hari-hari yang sulit, menjadi hari-hari yang penuh tantangan, menjadi hari-hari yang penuh tekanan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang menjadi story dalam kehidupan kita, situasi yang sedang kita hadapi hari ini dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh sebab itulah pengharapan ini adalah menjadi tempat yang baik untuk kita menaruh pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara, pengharapan itu selalu berbicara tentang sesuatu di masa depan. Ya, pengharapan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Alkitab mengatakan kalau sesuatu yang sudah terjadi namanya bukan lagi pengharapan, ya. Pengharapan ini juga sesuatu yang terjadi di masa depan, hidup kekal. Ya, kalau Anda masih mendengarkan khotbah saya hari ini, berarti kita belum mengalami ya hidup di seberang sana dalam kehidupan yang kekal. Kita masih hidup di muka bumi. Karena itu pengharapan ini adalah sesuatu yang akan kita miliki di masa depan.
akan kita alami di masa depan, tapi sudah kita miliki dalam hidup kita sekarang. Keyakinan ini, saudara-saudara, ya, bahwa kita punya pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti dan keyakinan iman itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Saudara, pengharapan ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi sudah kita miliki sekarang dan keyakinan inilah yang akan mengubahkan kehidupan Anda dan kehidupan saya oleh karena keyakinan kita bahwa kita pasti akan mendapatkan apa yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, pengharapannya sendiri di masa depan. Tapi ketika pengharapan itu kita sudah miliki dalam kehidupan kita, pengharapan itu akan mengubah hidup kita hari ini dan mengubah kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat, ya? Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? 1 Petrus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah saudara-saudara bergembira. Oleh sebab itulah kita bisa bergembira dalam kehidupan kita di muka bumi. Kenapa saudara? Karena kita punya pengharapan itu yang ada di masa depan, tapi kita yakin itu menjadi milik kita, mengubahkan kehidupan kita sehingga kita bisa hidup bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan, ya, yaitu di sorga nanti, meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Saudara, Anda perhatikan ya, pengharapannya ini terjadi di masa depan, tapi karena ini sudah menjadi milik kita yang pasti, itu mengubahkan kita. Membuat apa? Membuat kita dalam kehidupan ini menghadapi banyak kesukaran, tapi di tengah-tengah kesukaran itu kita bisa bergembira, kita bisa bersukacita. Ada kekuatan untuk kita menjalani kehidupan. Oleh karena apa saudara? Karena kita memiliki keyakinan bahwa pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti menjadi milik Anda dan akan kita terima pada waktunya. Amin. Ini bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Karena itu jadikanlah pengharapan ini sebagai pegangan dalam kita menjalani kehidupan kita. Ya, pengharapan di masa depan yang ketika itu kita yakini menjadi milik kita, mengubahkan hidup kita hari ini sebagai suatu pegangan yang kuat menjalani kehidupan kita sehari-hari yang Alkitab tadi mengatakan bahwa kita akan menghadapi banyak segala persoalan, tantangan yang harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Ya, saudara, sebagai orang Kristen pengharapan ini penting. Pengharapan ini harus mewarnai kehidupan kita dengan kuat. Mewarnai bagaimana kita merespon masalah dan tekanan dalam kehidupan. Pengharapan ini harus mewarnai kehidupan kita bagaimana kita merespon kehilangan dalam kehidupan kita. Pengharapan ini harus mewarnai bagaimana kita memandang masa depan. Nelson Mandela, ada satu quote dari Nelson Mandela yang bagus mengatakan begini. Biarlah pilihan-pilihan dalam hidupmu mencerminkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Wow. Ya, biarlah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita, mencerminkan apa saudara? Mencerminkan bahwa kita ini orang yang hidup dalam pengharapan, bukan mencerminkan ketakutan demi ketakutan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang pagi hari ini saya mau bagikan secara singkat bagaimana pengharapan itu mengubah hidup kita ya hari ini. Pengharapan yang ada di masa depan ini saudara, tapi ketika kita sudah memiliki pengharapan itu, keyakinan itu ada dalam kehidupan kita, mengubahkan hidup kita hari ini. Yang pertama, pengharapan itu memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Ya, pengharapan itu memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Ada satu quotation di sini mengatakan, the truth about life is that life is not easy. Satu kebenaran tentang kehidupan, yaitu bahwa hidup itu tidak mudah. Berapa banyak Anda bisa mengatakan amin, bahwa hidup itu tidak mudah dan tidak akan pernah kita akan menjalani suatu kehidupan yang mudah. Ya, tapi ketika kita punya pengharapan, pengharapan itulah yang akan membuat perbedaan. Ya,
Karena pengharapan itulah yang akan memberikan kekuatan dan keberanian kita untuk menghadapi semua tantangan demi tantangan di dalam kehidupan. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama, yang satunya hidup ya menghadapi tantangan, persoalan dengan pengharapan. Yang satunya hidup tanpa pengharapan. Yang hidup dalam pengharapan ya, menghadapi tantangan, mendapat kekuatan, mendapat keberanian, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ya, tadi saya katakan, ya, seberat apapun tantangannya, tadi saya katakan bahayanya orang putus asa apa, saudara, suka mengambil jalan pintas. Mau cari penyelesaian yang gampang, bunuh diri. Tapi orang yang punya pengharapan, ya, saudara, merespon karena ada kekuatan dari pengharapan itu. Sehingga dia tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Sedangkan orang yang kedua menghadapi situasi yang sama, menghadapi tantangan yang sama, tapi dia hidup tanpa pengharapan, ya, mudah menyerah, mudah putus asa. Buat apa dah coba lagi, nyerah saja. Buat apa berjuang lagi, udah nyerah saja. Buat apa dipertahankan lagi, cari jalan pintas. Sudah mengakhiri pernikahannya, bubar saja, dan lain sebagainya. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan segini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, salah satu hal yang membuat perbedaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah ketika kita hidup dengan pengharapan, kemudian kita melihat semua persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan kita di muka bumi, apakah masalah dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga dan keluarga, dikatakan menjadi sesuatu yang ringan. Situasinya sama, masalahnya sama, tapi cara kita merespon akan berbeda. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini. Kita memandang masalah kita yang kecil dan berumur pendek dalam terang keabadian. Jadi ketika kita melihat pengharapan kita dalam kekekalan, lalu kita melihat semua yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita hari demi hari, maka kemudian perspektif kita akan punya perspektif yang benar dan kita akan melihat bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang kecil dibandingkan dengan keabadian dan kekekalan. Kita melihat kesulitan-kesulitan kita sebagai sesuatu yang menghasilkan bagi kita kemuliaan yang kekal dan berbobot jauh melampaui semua masalah yang sedang kita hadapi. Wow, saudara, itulah pentingnya untuk kita hidup dalam pengharapan, ya, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang percaya. Yang kedua, pengharapan itu mengubahkan perspektif kita tentang kehidupan, ya. Pengharapan itu mengubahkan perspektif kita tentang kehidupan. Efesus 1 ayat 18 mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saya ingin membaca ayat ini dari terjemahan bahasa Inggris ERV, dan kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia mengatakan, saya berdoa, semoga Tuhan membuka pikiran Anda untuk melihat kebenarannya. Saya berdoa supaya Tuhan membuka, bahkan hari ini, saat ini Tuhan membuka pikiran Anda untuk Anda bisa melihat kebenarannya. Maka Anda akan tahu pengharapan yang Dia telah tetapkan untuk kita miliki. Anda akan tahu bahwa berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada umat-Nya yang kudus adalah kaya dan mulia. Ya, saudara, dua orang menghadapi situasi yang sama. Satunya hidup dalam pengharapan, satunya hidup tanpa pengharapan, akan memiliki perspektif tentang kehidupan yang berbeda bahkan bertolak belakang. Orang yang hidup tanpa pengharapan, ya, akan selalu melihat hidup ini susah, hidup ini sia-sia, hidup ini kejam, hidup ini berat, dan lain sebagainya. Tapi orang yang hidup dengan pengharapan, kita, Anda dan saya yang punya pengharapan, akan bisa melihat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang layak kita perjuangkan. Ya, karena Tuhan menyediakan hidup kita sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kesusahan-kesusahan yang akan kita alami dalam kehidupan kita di muka bumi. Pengharapan membuat kita melihat kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Saya tuliskan di sini, tanpa pengharapan hidup adalah penantian untuk hukuman. Tetapi karena kita punya pengharapan, maka setiap hari
adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin dulu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, pengharapan itu membangkitkan keyakinan untuk kita menghadapi masa depan. Ya, ini yang luar biasa. Tuhan memberikan pengharapan untuk menolong kita bisa menjalani dan melewati kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudara, pengharapan ini membangkitkan keyakinan untuk kita bisa menghadapi masa depan. Amsal 23:18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, masa depan Anda adalah sesuatu yang real, yang nyata. Ada masa depan. Dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini orang yang punya pengharapan. Melihat masa depan, Tuhan memberikan kepada kita keberanian, kekuatan untuk kita, keyakinan untuk kita menghadapi masa depan. Ini yang membuat perbedaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa mengatakan the best is yet to come. Yang terbaik selalu ada di depan. Masa depan kita. Saudara, ini bukan sekedar ucapan di mulut kita, tapi keluar dari hati kita karena keyakinan kita. Bahwa Tuhan menyediakan hal yang baik di masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu apapun situasi yang Anda hadapi hari ini, maka kita selalu harus percaya bahwa kita ini punya masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita punya pengharapan yang menjadi jangkar dalam kehidupan kita. Bahwa kita punya harapan untuk masa depan kita yang Tuhan sediakan. Martin Luther mengatakan, everything that is done in this world is done by hope. Segala sesuatu yang terjadi di dunia oleh karena orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Sebagai penutup, saya mau menceritakan satu kisah. Seorang yang bernama Archie Williams. Archie Williams seorang kulit hitam yang telah keliru di penjara selama 37 tahun dalam suatu penjara yang paling berat di Amerika. Pada waktu dia berusia 22 tahun, Archie Williams didakwa memperkosa seorang wanita kulit putih. Ada 3 orang yang bersaksi palsu, saudara-saudara, ya, tanpa bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Archie Williams ada di rumah wanita itu ketika wanita itu dibunuh. Ya, selama 10 tahun Archie Williams meminta-minta supaya dilakukan tes DNA yang pada waktu akhirnya dilakukan membuktikan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan itu, tapi saudara sudah 37 tahun Archie Williams dipenjara untuk alasan yang salah. Dan apa yang membuat Archie Williams menjadi orang yang bisa menjalani 37 tahun di dalam penjara? Dikatakan setiap hari dia menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan itulah yang memberi pengharapan di dalam kehidupannya supaya ia tidak patah jiwanya. 37 tahun menjadi korban, saudara, ya, ketidakadilan. Tidak menghancurkan Archie Williams. Dan ketika dia dibebaskan dari penjara, menghidup udara bebas di awal tahun 2020 ini di usia 59 tahun. Saudara tahu apa yang dilakukan Archie Williams? Dia bukannya menjadi orang yang hancur jiwanya, tapi dia ikut Americans Got Talent, ya. Dan Archie bernyanyi, don't let the sun go down on me. Jangan izinkan matahari itu tenggelam di dalam hidup saya. Saudara, ya, selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu harus jadi jangkar atas semua pengharapan yang lain di dalam hidup Anda dan saya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Beberapa dari mereka sedang berjalan dalam gua yang gelap dan panjang tanpa bisa melihat ujung cahaya. Beberapa dari kami merasa bahwa kami dipermainkan oleh situasi. Sepertinya ada sesuatu jalan keluar, tapi kemudian jalan keluar itu bukan sesuatu yang permanen dalam kehidupan kami. Tuhan, sepertinya ada satu pengharapan dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, tapi ternyata bukan sesuatu yang kami harapkan. Tapi pagi hari ini, Tuhan, biarlah pengharapan kami ada di tempat yang aman, tempat yang pasti, yaitu bahwa Tuhan, Kau menyediakan sebuah kehidupan yang kekal bagi kami, yang tidak bisa diambil daripada kehidupan kami, sesuatu yang pasti, dan itu menjadi jangkar untuk kami menaruh semua pengharapan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan, apapun
yang menjadi situasi dari anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan hari-hari ini kekuatan mereka dipulihkan. Biarlah kami melihat setiap hari hidup kami di muka bumi apapun situasinya sebagai anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang punya keyakinan bahwa the best is yet to come. Yang terbaik selalu masih ada Tuhan sediakan buat kami di masa depan kami. Jemaat yang Tuhan kasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari. Sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih saudara semua sudah mengikuti online service pada hari ini. Kami percaya online service hari ini sudah memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.